perkenalkan, saya Kania Kanisa Agustin dengan NIM FHA 118007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penyebaran Populasi Nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Tidore, Kepulauan. Dengan judul bahasa Inggris, Distribution of Aedes aegypti Mosquito Population as a Factor of Dengue Fever Disease in Tidore, Kepulauan Siti. Jurnal ini diterbitkan pada jurnal Bioslogos volume 9 nomor 1 halaman 28 sampai dengan 33, diterbitkan pada bulan Februari tahun 2019 yang ditulis oleh Fahrisal Betsipinaria serta Danti Tarore. Dengan reviewernya saya sendiri, Kania Kanisa Agustin, pada tanggal 12 Oktober 2021. Untuk permasalahan penelitian yang dilakukan oleh Fahrisal dan kawan-kawan adalah pada wilayah Kota Tidore, Kepulauan, terdiri dari dataran, pegunungan, dan beriklim tropis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2013 sampai dengan 2017, penderita DBD di Puskesmas Kota Tidore, Kepulauan, dan jumlah keseluruhan yang terjangkit penyakit DBD mencapai 87 orang. Tahun 2013 sebanyak 26 orang, tahun 2014 sebanyak 2 orang, tahun 2015 sebanyak 9 orang, tahun 2016 sebanyak 39 orang, serta tahun 2017 sebanyak 11 orang. Kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Swasio yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah kerja puskesmas lainnya di Kota Tidore, Kepulauan. Puskesmas Swasio memiliki jumlah penderita tertinggi, yaitu sebanyak 48 orang yang tersebar di wilayah kerjanya. Puskesmas Swasio meliputi 13 kelurahan dan setiap kelurahan menempati wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Di Indonesia, nyamuk penular atau biasa disebut vektor penyakit DBD yang penting adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris. Tetapi sampai saat ini yang menjadi vektor utama dari penyakit DBD adalah Aedes aegypti. Pada tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji penyebaran populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penularan penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Swasio, Kota Tidore, Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian di jurnal ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode survei. Cara pengambilan sampelnya yakni dengan pengambilan purposive sampling. Penangkapan nyamuk dilakukan pada setiap kelurahan, yaitu 13 kelurahan yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Swasio, yaitu tempat-tempat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, daerah pemukiman penduduk, serta lahan-lahan kosong di sekitar daerah pemukiman. Hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan populasi nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Swasio mencakup 13 kelurahan bervariasi dari antara 6 sampai dengan 23 individu. Populasi Aedes aegypti tertinggi ditemukan di Kelurahan Tugu Waji, yaitu sebanyak 23 individu, dan terendah ditemukan di Kelurahan Tambula, yaitu sebanyak 6 individu. Populasi nyamuk Aedes aegypti terbanyak pada waktu pagi, sekitar jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Ditemukan sebanyak 52 individu, serta sore hari dari jam 14.00 sampai dengan jam 16.00, sebanyak 50 individu. Jumlah penderita DBD antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 ditemukan sebanyak 5 orang dengan rincian terdiri dari 3 orang di Kelurahan Tugu Waji, 1 orang di Kelurahan Indonesiana, dan 1 orang lagi di Kelurahan Pomagoboa. Untuk kelebihan dari jurnal ini menurut saya, yang pertama yaitu jurnalnya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasanya baku sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua,
isi jurnalnya itu singkat, padat, dan jelas. Serta yang ketiga, isi jurnalnya ini untuk data-datanya ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik, kemudian diberi penjelasan sehingga kita yang membacanya mudah mengerti. Sedangkan untuk kelemahan dari jurnal ini sendiri adalah menurut saya pada beberapa daftar pustaka ada yang masih lebih dari 5 tahun terakhir, sehingga menurut saya bisa untuk daftar pustakanya bisa dicari sumber atau referensi yang lain yang lebih update lagi. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.